Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa usia Anda hari ini? Berapa tahun lagi Anda memasuki masa indah? Kira-kira saat memasuki masa indah, apakah Anda sudah siap? Nah, rekan-rekan semua, pengeluaran masyarakat Indonesia ternyata tidak berkurang secara signifikan di saat memasuki masa pensiun loh. Pengurangan pensiun itu justru bisa mencapai 94% dibandingkan sebelum masuk masa pensiun. Kesimpulan itu diperoleh dari hasil riset yang dilakukan oleh investor di sebuah perusahaan asuransi di wilayah kawasan Asia. Survei itu melibatkan 500 responden di 3 kota besar, yaitu Jakarta, Medan, dan Surabaya pada bulan Mei dan Juni 2014 lampau. Nah, masalahnya, tingkat persiapan untuk menuju masa tua itu rata-rata masih kecil karena rendahnya tingkat kekayaan bersih yang dimiliki di hari tua. Jika usia harapan hidup seseorang di Indonesia itu berkisar antara 70 sampai 85 tahun, kalau masa pensiun dimulai pada usia 55 tahun, maka waktu yang dibutuhkan selama pensiun adalah 15 tahun hingga yang bersangkutan tutup usia. Kalau asumsi pengeluaran selama pensiun dengan acuan saat ini adalah sebesar 10 juta per bulan atau 120 juta setahun, dengan memperhatikan faktor inflasi standar antara 4-5%, maka nilai 120 juta di 15 tahun mendatang sama dengan Rp241.471.381 per tahunnya. Jadi, kebutuhan dana yang harus disiapkan selama 15 tahun mencapai Rp3.742.070.715. Apakah jumlah uang itu sudah disiapkan oleh masyarakat Indonesia untuk menghadapi usia pensiun memasuki masa indah? Untuk itu, jangan menunda untuk menyiapkan dana pensiun sejak sekarang. Dengan cara apa? Anda bisa mengumpulkan uang 3,7 miliar. Ini saya kasih tip ya. Yang pertama, kalau Anda belum tahu. 1. Segeralah memiliki istri yang kaya dan cukup bodoh yang mau membiayai Anda meski Anda sudah tua dan sakit-sakitan. Mulai. Atau tanamkan doktrin yang kuat kepada anak Anda bahwa jika nanti papi pensiun, mereka wajib menyisihkan 24 juta per bulan dari gajinya atau dari hasil usahanya untuk hidup Anda nanti. Mencelek mana? Ya Kalau Anda rasa anak Anda tidak cukup bagus karirnya, segera bikin anak yang banyak. Ya, paling nggak 10 orang lah, biar masing-masing bisa setornya 2,4 juta saja. Mau kayak wong tandes. Atau kalau kurang aman, pakai tips yang kedua, yaitu gandakan pesona Anda dengan menambah jumlah mertua yang kaya raya. Gunumanmu itu seneng aku. Sedikit aja ke entil-entil. Tapi pastikan dia punya warisan dalam bentuk dana tunai sebesar 3,7 miliar ya. Dan carilah timing yang tepat dan metode yang jitu untuk membuat beliau mulai merasa bosan untuk hidup. Yang ketiga, dengan bisnis. Masalahnya adalah jika Anda tidak punya market bisnis yang tepat, modal dan waktu yang cukup untuk memberikan hasil yang pasti tercapai profit bersih sebesar 37 miliar, ya mungkin bisnis yang bisa memberikan hasil besar boleh Anda jalani saat Anda nanti sudah tua nanti. Bisa cari usaha ya pring petuk, merah delima, tekek. Kunci anti racun, kol buntet, atau keris anti tembak. Wah, repot ambek buta terong ya. Bisa jadi alternatif bisnisnya. Mau kayak wong tandes. Yang keempat, mulailah merencanakannya sejak hari ini. Karena kalau Anda tidak bisa mengandalkan istri untuk siap hamil 10 anak, narik daplek kan ini. Kan itu mulai narik tangan mundek itu apa kan. Dia juga tidak mau dipoligami.
nggak nemu mertua kaya raya karena Anda juga bukan orang yang dia cari, maka andalkanlah diri Anda sendiri. Semakin cepat mempersiapkan diri, maka akan semakin baik hasilnya. Lalu investasi apa sih yang dapat Anda kembangkan sejak hari ini untuk menyongsong masa pensiun Anda? Bisnis apa yang perlu Anda siapkan? Kalau saya sih ada, tapi mungkin Anda tidak suka ya. Kalau saya, yang penting itu adalah hasilnya besar, caranya benar, peluang pasarnya besar, sistemnya jelas, serta adanya pembimbing yang dapat dipercaya meski saya tidak suka akan saya jalani. Adakah program pensiun dengan manfaat yang pasti? Tentu saja kami punya solusinya. Zaman sekarang ya, tidak lagi musim cari pekerjaan yang menyenangkan tetapi mengabaikan hasil akhir. Saya tidak lagi muda, sehingga sangat berbahaya kalau buang-buang waktu. Sekarang Anda pikirkan lagi, apa gunanya Anda pensiun kalau kantong Anda kempes? Apa gunanya memasuki masa indah kalau masih harus takut ketemu orang asing akibat tunggakan hutang yang terus-menerus menunggak? Apa gunanya pensiun kalau kemana-mana tidak bisa? Dan kata orang tua teman saya, saat usia kita semakin tua, pada umumnya hatinya semakin peka, mudah tersinggung, mudah terluka, rasa khawatirnya semakin bertambah. Gara-gara tak punya uang, sehingga tidak memiliki kontrol atas pilihan hidupnya. Maka berapa banyak orang-orang yang sudah sepuh merasa terhina. Dan peristiwa yang menyakitkan itu dapat menggerus kesehatan tubuh sehingga menjadi semakin terpuruk. Bayangkan saat Anda pensiun, di mana uang dan waktu tidak lagi jadi masalah buat Anda. Apa yang mau Anda lakukan? Anda ada di mana? Bersama siapa? Dan bagaimana perasaan Anda kalau uang dan waktu tidak jadi masalah? Rekan-rekan, apa yang saya katakan itu akan benar-benar terjadi jika Anda tidak mempersiapkan dari sekarang. Ya, semua terserah kepada Anda ya. Mau hidup memuaskan nanti atau mengabaikan semua peluang usaha yang bisa Anda rintis sejak hari ini. Bagi Anda yang saat ini dianugerahi orang tua yang masih hidup, mari kita gunakan waktu dan harta yang kita miliki untuk memberikan pengabdian yang terbaik sebagai rasa terima kasih dan bakti kita kepada beliau. Bagaimanapun juga, keadaan kita saat ini terjadi karena kehadiran beliau. Tanpa beliau, maka kita bukanlah siapa-siapa. Jangan membentaknya dan selalu ucapkan perkataan yang mulia. Buatlah orang tua Anda bangga karena memiliki Anda yang begitu hormat dan penuh perhatian. Kalau perlu, wujudkan keinginannya dan Anda tidak akan pernah menyesal karena hal ini. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, berbakti kepada orang tua adalah perbuatan yang lebih utama dibandingkan hal yang lainnya. Karena di sanalah pintu surga berada. Kapan terakhir Anda minta maaf kepada orang tua Anda? Kapan terakhir kali Anda mendoakan orang tua Anda yang sudah tiada? Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.